Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, ketua takmir masjid Baitus Salam, wabil khusus Bapak Imam kita, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing kita sholat berjamaah dalam 5 waktu. Karena hanya sholat jamaahlah yang nanti lulus ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun banyak kesalahan kita, berapapun banyak dosa kita, kalau kita mau sholat berjamaah, insya Allah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat jamaah apabila bacaan makmumnya salah, insya Allah akan dibetuli oleh bacaannya imam. Apabila bacaan imamnya salah, insya Allah akan ditutupi oleh lurusnya shaf dalam sholat berjamaah. Makanya kalau kita sadar ilmu kita sedikit, bacaan Fatihah kita salah belepotan, tidak tahu tajwid, tidak tahu makhraj, tidak tahu sifatul huruf, insya Allah sholatnya tidak sah kalau sholat sendiri di rumah. Karena kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat orang yang bacaan Al-Fatihahnya berantakan. Itu makanya Imam Ibnu bin Hambal madhab Hambali mengatakan sholat jamaah hukumnya wajib. Wajib artinya apa? Kalau kita tidak jamaah, kita dosa. Karena hadisnya apa? Man sami'a nida'a falam ya'tihi laisa lahu sholatun illa biudrin. Barang siapa yang mendengar suara azan walaupun sayup-sayup dari kejauhan dan dia tidak datang ke masjid, maka tidak dihitung sholat kecuali ada udzur.
Memang betul para Bapak Ibu, Imam Syafi'i pernah mengatakan hukumnya sholat jamaah fardu kifayah. Apa alasannya Imam Syafi'i mengatakan sholat jamaah fardu kifayah? Karena Bapak Ibu, manusia ini banyak yang sibuk. Contoh, orang yang kerja di Alfamaret, orang yang kerja di pom bensin, dia cuma dikasih waktu sedikit sekali untuk sholat. Ketika dia ngotot memaksakan sholat jamaah, kemudian waktunya banyak terbuang, maka dia akan dipecat sama bosnya. Gara-gara dipecat, di rumah dia nggak punya beras. Lalu istrinya komplain, "Papa, ini gara-gara engkau sholat jamaah di masjid nih, banyak waktumu terbuang, makanya engkau dipecat, jadi kita miskin sekarang." Akhirnya apa? Sholat jamaah menjadi tersangka. Itu makanya Imam Syafi'i mengatakan sholat jamaah fardu kifayah, agar orang-orang yang sibuk sedang mencari nafkah tidak kedapatan dosa. Tapi bagi kita yang di rumah ada kesempatan dan tidak ada mudarat apabila pergi ke masjid, maka itu hukumnya fardu ain. Ya, dengar adzan hanya sedang santai-santai, tidur-tiduran, menonton TV, mainan HP, itu kalau tidak pergi sholat jamaah, sholatnya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menggugurkan kewajiban saja. Ya, karena sholat jamaah itu adalah bukti syiar Islam kita. Orang non muslim saja ketika dia pergi ke gereja berbondong-bondong berangkat semua. Ini yang orang Islam ngakunya beriman, pengennya masuk surga mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jamaah cuma 1 atau 2 shop. Itu artinya apa? Jauh kalau kita ingin mengharapkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abul Hasan Asyadzili yang mempunyai thariqah Asyadziliyah, beliau berkata, khairul ibadatil abdi sirriyah. Memang sholat itu yang paling baik adalah sholat yang rahasia di rumahnya. Walakinnahu, kata Imam Abul Hasan Asyadzili, ya, ahlal ma'asi yadharu ma'asyatuhum, orang-orang ahli maksiat jelas-jelasan dia melaksanakan maksiat, jelas-jelasan dia dangdutan, jelas-jelasan dia main gaple sambil minum. Ini yang orang Islam masa sholat di rumah. Lalu kapan Islam akan nampak banyak umatnya di masjid ini? Itu artinya apa? Dosa kalau kita nggak ikut menyiarkan Islam. Ahlu masjid sudah terang-terangan sekarang dia di luar sana. Ya, makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau wirid pakai sir, pakai diam-diam, ditanya sama Umar, "Hai Abu Bakar, kenapa engkau jamaah kok wiridannya tidak pakai bareng-bareng?" Apa alasannya? Karena saya berdoa dan zikir sama Allah yang zat maha mendengar. Jadi saya pelan-pelan saja. Kemudian Abu Bakar balik bertanya kepada sahabat Umar, "Ya Umar, kenapa engkau wirid setelah sholat kok kenceng-kenceng?" Apa jawaban Umar? "Lawang orang maksiat di sana itu pakai kenceng-kenceng, masa kita siar Islam pakai diam-diam?" Itu makanya ketika kita sudah ngerti ilmunya, orang setelah sholat wiridan diam-diam saja itu mengikuti dalil dari Abu Bakar. Ketika orang wiridan bersama setelah sholat kenceng mengikuti imam, itu ikut dalil dari sahabat Umar. Masing-masing ada dalilnya. Jadi tidak ada yang dinamakan bid'ah ketika habis sholat kita wirid kenceng, ya.
Jadi orang itu mesti berilmu. Ketika kita sudah berilmu, maka kita tidak gontok-gontokan, maka kita tidak saling salah menyalahkan. Lu bid'ah, gua yang sunnah, bukan begitu. Makanya apapun itu diilmuni, ngaji. Thalabul ilmi fardhatun, mencari ilmu hukumnya wajib, bahkan lebih wajib, karena redaksi hadisnya memakai bahasa fardhatun, itu namanya sighat mubalaghah bagi yang pernah belajar ilmu balaghah atau belajar ilmu nahwu shorof. Sighat mubalaghah artinya sangat difardukan, bahkan derajatnya orang mencari ilmu pahalanya lebih baik daripada sholat fardu, karena mencari ilmu itu untuk membetulkan sholat fardu kita. Ya, ada sebuah hadis yang dikutip di Ihya Ulumuddin, kita mencari ilmu saatun 1 jam atau sesaat itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Mencari ilmu sesaat lebih baik daripada menengok 1000 orang sakit. Mencari ilmu sesaat itu lebih baik daripada mengikuti jenazah, ikut menguburkan jenazah 1000 jenazah. Itu makanya dua ini harus kita pertahankan, jamaah ngaji, jamaah ngaji, jamaah ngaji. Karena itu pasti ikhlas mau tidak ikhlas, duduk di masjid sambil membahas ilmu Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ketika kita di masjid, nafsu kita ini akan dikawal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nafsu kita ini tidak liar. Ya, Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kata orang Jawa, disokkan, dijulurkan. Rahmat itu bukan hanya diberikan, ya, dijulurkan itu kalau ada air 1 drum gede ditumpahkan langsung, namanya dijulurkan. Artinya apa? Banyak sekali rahmat Allah ketika kita masuk masjid itu. Makanya apapun masalah kita, apapun urusan kita, walaupun susahnya setengah mati, jawabannya adalah masjid. Karena ketika kita duduk di masjid, seluruh malaikat mendoakan kita agar seluruh kesusahan kita dilerai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, masalah nafsu saya akan menerangkan sekedar di papan tulis, ya, apa itu nafsu. Karena ada nafsul lawamah, ada nafsul amarah, ada nafsul mutmainnah. Nafsu inilah yang bisa membawa kita ke neraka, dan nafsu ini juga yang bisa membawa kita ke surga. Insya Allah akan saya jelaskan, karena kalau hanya pakai kata-kata susah untuk dipahami. Bapak Ibu rahimakumullah, manusia itu dikatakan namanya abdun. Kenapa abdun? Kata Allah di kitab Al-Isra, ayat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Rasulullah itu dinamakan abdun karena ketika Isra memakai jasad dan rohnya. Jadi manusia itu akan dikatakan abdun, hamba Allah, ketika jasad dan rohnya sujud. Apa itu sujud? Tunduk patuh atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini judulnya abdun. Apa itu abdun? Abdun akan muncul ketika manusia itu sudah ada jasadnya. Ini jasad, ini di sini ar-ruh. Ar-ruh.
nanti setelah datang jasad dengan roh, maka akan muncul yang namanya kolbu. Kolbu dan akal. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika jasad sudah bertemu dengan roh, karena manusia itu mengalami dalam 5 fase. Yang pertama adalah alam arwah. Manusia ini sebelum ngejedok kayak kita ini, bentuk manusia dulunya adalah di alam arwah. Setelah alam arwah, kemudian Allah meniupkan roh ke janin, ya. Allah menciptakan manusia pertama dari nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah adalah calon bakal benih. Ketika manusia sudah bersetubuh dengan pasangannya, maka muncullah nutfah. Dari mana nutfah? Nutfah terdapat atau muncul dari saripati makanan yang kita makan, ya. Kata di Al-Quran, summa khalaqnakum nutfatan. Setelah ada nutfah, 40 hari kemudian menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Alaqah adalah embrio janin yang menempel di dinding perut seorang wanita, makanya dinamakan alaqah. Setelah alaqah berproses menjadi mudghah. Mudghah itu adalah sudah berupa gumpalan daging. Setelah menjadi mudghah sempurna sampai 4 bulan, Allah berfirman, wa nafakhtu bihi min ruhi, kata Allah. Kemudian saya tiupkan roh bagian dari aku. Ya, jadi roh ini selalu suci. Makanya ketika di alam arwah, roh ditanya, bukankah engkau semua menyaksikan bahwa aku ini Tuhanmu yang memeliharamu? Bala syahidna. Roh berkata, ya Allah, betul saya menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhanku. Ketika roh sudah bercampur dengan jasad, maka di sini muncul yang namanya nafsu. Bahasa Indonesianya hawa, bukan hawa. Kalau Hawa adalah istri Nabi Adam alaihissalam, ya. Dan nafsu ini para bapak, dia mempunyai 3 karakter, ya. Wan nafsu wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan nafsu ini dari rasa takwa dan rasa fujur. Karena apa? Nafsu ini akan mempunyai 3 karakter. Yang pertama adalah nafsul amarah. Nafsul amarah. Yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Apakah nafsul amarah? Apakah nafsul lawamah? Apakah nafsul mutmainnah? Di sini diterangkan di dalam Al-Quran, kata Allah,
Wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsul amarah ini selalu pengennya bersenang-senang, bermaksiat. Kalau dia jadi ustadz pengennya dihormati, ketika ceramah dibeli amplop, itu namanya nafsul amarah. Walaupun ternyata sudah LCMA, kalau tujuannya itu yang berperan adalah nafsul amarahnya, karena dia mengajar di dunia ini, mengajar ngaji, tujuannya adalah dunia, tidak membimbing umat. Padahal Bapak Ibu, ketika Rasulullah khutbah di Padang Arafah saat melaksanakan haji wada, apa pesan Rasulullah? Selepas engkau dari sini, mungkin aku dan kalian tidak akan bertemu lagi. Itu tandanya ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, gak lama lagi akan diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pesannya? Hai sahabatku, kata Rasulullah, setelah sepulangnya dari sini, kalian semua harus senantiasa berpikir. Berpikir apa? Pikirkanlah umatmu di dunia ini. Pikirkanlah akidahnya, pikirkanlah syariatnya, pikirkanlah ekonominya. Rasulullah tidak menginginkan umatnya ini miskin, ya, karena kadal fakru ayakuna kufron. Kafir, miskin itu dekat sekali dengan kekufuran. Kalau kita lapar, ya, kita nggak punya beras di rumah, sementara anak sudah pada nangis, dan umat Islam diam-diam saja nggak pernah memikirkan tetangganya makan atau tidak, tiba-tiba misionaris dari agama lain datang memberi beras 1 karung, memberi macam-macam, dan dia memberikan subsidi agar sekolahnya digratisin beasiswa. Tentu orang itu akan berkata, oh, rupanya yang orangnya dermawan itu bukan orang Islam. Apa enggak hancur umat Islam? Padahal Islam yang pertama kali memikirkan agar kita memikirkan saudara-saudara kita yang kekurangan. Kita baru heboh kalau ada saudara kita yang sudah ditarik oleh orang lain masuk ke agama lain. Ya, itu karena umat Islam hanya mempunyai sifat nafsul amarah, tidak punya jiwa kebangsaan. Dia mau ceramah, dia mau ngajar, dia mau bersosialisasi apabila ada untungnya. Kalau semua manusia sudah seperti ini, maka nggak lama lagi akan kiamat, akan hancurlah dunia ini. Itu pasti, karena nasnya nas Al-Quran. Ketika manusia sudah tidak mau memikirkan manusia lain, maka itu sudah dekat-dekat kiamat. Apapun gerakan dia hanya memikirkan kesuksesan dia sendiri, hanya memikirkan kejayaan dia sendiri. Ya, itu yang tidak mau memikirkan umat, yang tidak mau ke masjid, yang tidak mau berbuat baik, itu yang berperan adalah nafsul amarahnya. Banyak orang berkata nafsu, dia nggak paham apa itu nafsu. Yang kedua, nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? La uqsimu biyaumil qiyamah, kata Allah, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Nafsu lawamah itu kalau dalam hati kita kadang-kadang berpikir kejelekan, kadang-kadang berpikir kebaikan, itulah yang berperan pada diri kita, nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu masih lumayan, karena ketika kita melaksanakan kejelekan, nafsu lawamah akan menyesal. Contoh,
Ketika bulan puasa, kita sudah lapar sekali. Rasanya kalau kita lagi puasa, semua makanan kayaknya masuk ke perut kita. Begitu kita sudah minum air 1 teguk, terus kita sudah makan 2-3 emplokan, itu sudah hilang lapar kita. Lalu ketika kita membatalkan sholat tanpa udzur, membatalkan puasa tanpa udzur, hati kita ada rasa penyesalan. Loh, kenapa itu saya lakukan padahal ini dosa? Karena orang yang membatalkan puasa Ramadan tanpa udzur itu harusnya menurut Imam Hambali dia harus membayar qadha, juga harus membayar kifaroh. Menurut Imam Hambali, yang membatalkan puasa harus dengan qadha dan kafaroh, bukan hanya jima di siang hari. Karena kita jima dengan istri di siang hari, hukumnya mubah, juga sunnah, juga wajib, karena kita memberi nafkah batin dengan istri. Kita makan di bulan puasa bulan Ramadan di siang hari, hukumnya juga sama-sama mubah sebenarnya. Lalu kenapa ketika kita jima padahal halal kok disanksi dengan membayar kafarat? Lalu kalau makan kok hanya membayar fidyah saja? Itu tidak adil kata Imam Hambali. Makanya beruntung kita punya Imam Syafi'i yang bermadhab demikian. Ketika kita makan di siang hari karena hanya kecapean, kita hanya disuruh membayar qadha saja. Nah, setelah kita makan karena puasa di siang hari, lalu kita menyesal, itulah nafsu lawamah kita sedang bekerja. Nafsu lawamah ini kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, kadang-kadang iman naik, kadang-kadang iman turun. Ya, jadi sama dengan kita ngaji ini. Orang kadang-kadang ngaji, kalau ustadznya tidak sejamaah dengan dia, kadang males. Macam orang NU maunya kalau ngaji hanya dengan orang NU. Orang Muhammadiyah kalau ngaji hanya dengan orang Muhammadiyah. Orang Salafi kalau ngaji hanya dengan orang Salafi. Itu yang salah. Itu namanya dia lagi dalam level nafsul lawamah. Karena ngaji itu harusnya tidak perlu pilih-pilih. Asal syariatnya benar, akidahnya benar, tuntunannya juga benar, sesuai hadis dan Al-Quran, ikuti, datangi. Karena ngaji ini sesuatu yang pasti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika nanti kita di padang mahsyar mengalami hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai fulan, sholatmu salah, ibadahmu salah, puasamu salah, muamalah kamu salah setiap hari. Dia bisa menjawab ketika dihisab oleh Allah, ya Allah, memang betul semua ibadah hamba salah semua, tapi ya Allah, hamba lagi dalam tahap pencarian, hamba lagi dalam tahap mencari ilmu. Lalu majelis ini akan datang memberi kesaksian di hadapan Allah, ya Allah benar, ini pulang memang lagi dalam keadaan mengaji mencari ilmu, sehingga wajarlah kalau amalannya salah. Ketika ada kesaksian ini, maka Allah ampuni semua kesalahan orang tersebut. Makanya ngaji itu penting. Nanti bisa nyundai kita, bisa memberi syafaat kita ketika dihisab oleh Allah semua amalan kita salah. Ya, makanya ngaji jamaah, ngaji jamaah, ngaji jamaah. Seberapa banyak, seberapa besar sedekah kita di muka bumi ini kepada orang lain, kalau nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya nggak ada harganya, nggak ada artinya, maka cuma-cuma kita sedekah, kita korban, kita zakat. Ketika nanti di padang mahsyar, sholat kita selesai lulus dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua amal-amal kita dari dulu balik sampai mati akan dihimpun oleh Allah. Ini
karena sholatmu sudah betul, engkau senantiasa berjamaah di masjid, tak burukkan semua amalmu dari engkau balik sampai engkau meninggal. Itu Bapak Ibu, makanya jangan macem-macem masalah sholat. Sholat itulah yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholatnya beres, hubungan sama Allah beres, maka beres semua. Ya, itu makanya dimanapun kajian kita selalu ada sisi tasawufnya dan sisi fikihnya. Sekali lagi, apa itu tasawuf? Tasawuf itu tidak mengenal fadilah. Ada orang bilang, kalau engkau sholat subuh berjamaah dan duduk iktikaf, kemudian sholat isyraq 2 rakaat setelah terbit matahari, maka engkau akan mendapatkan pahala orang haji dan umroh tamatan dengan sempurna. Orang tasawuf nggak memikir itu. Apapun yang dia beri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tasawuf selalu ridho, karena dia ibadah hanya pengen membuat Allah senang, hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tasawuf hatinya lurus, dia sholat nggak pengen pahala dan tidak takut surga. Pokoknya aku melaksanakan perintah Allah. Di Al-Quran Allah perintah aku sholat, ya sholat. Jangan mikir pahalanya berapa. Kalau kita masih mikir pahala kita berapa ketika menghadap Allah, maka kita masih seperti anak kecil. Nak, belikan bapak rokok di toko si fulan. Pak, ada nggak kembaliannya? Kalau ada upahnya saya mau. Masa kita ini hamba Allah beribadah nunggu imbalan? Itu makanya senantiasa selalu saya mengatakan masalah ma'rifat, masalah tasawuf. Ya, jadi orang hidup ini la ilaha illallah itu artinya apa? Tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi makan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi oksigen kecuali Allah. Bapak-bapak pikirkan, kalau kita mau hidup harus ada oksigen. Kalau kita beli di rumah sakit satu tabung oksigen 500.000, sehari berapa tabung oksigen yang kita sedot? Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bertasawuf agar lurus hati kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah ibadah yang ada dalam hadis, yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam kitab-kitab, itu hanya untuk sugesti agar kita semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat duha agar diberi rezeki lancar, itu biar kita semangat. Kalau kita sudah semangat, kita sudah continue sholat duha, insya Allah nanti Allah akan menurunkan ke hati kita bahwa sholat duha bukan hanya agar rezekinya lancar. Sholat duha adalah tujuannya untuk takor agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti Allah yang akan membimbing kita. Memang pertamanya iya nggak apa-apa, ya, karena Rasulullah berkata 3 ibadah yang wajib untukku untuk dilaksanakan dan sunnah untuk umatku untuk dilaksanakan. Apa dia? Pertama adalah sholat witir. Sholat witir Rasulullah tidak pernah meninggalkan sekalipun walaupun dalam keadaan sakit. Keduanya sholat duha, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sekalipun. Makanya ya, Imam Abdul Hasan Asyadili mempunyai sholat itu 7 waktu, yang wajib, yang fardu tetap 5 waktu. Kenapa 7 waktu? Karena sholat sunnah itu ibarat kita dalam rumah tangga itu seperti kita memberikan skincare, membelikan kepada istri kita. Wajibnya hanya memberi nafkah, memberi pendidikan, memberi tempat tinggal, 5 hal. Sunnahnya, kalau istri kita agar cantik,
agar kita nggak jelalatan ketika nengok wanita lain, maka dirawat, belikan skincare, perawatan. Itu sunnah. Dengan kita memberikan perawatan kepada istri, istri makin cinta kepada kita. Sunnah juga begitu, sholat-sholat yang sunnah. Ketika orang mau melaksanakan sholat sunnah, padahal ketika kita tinggalkan sholat sunnah, tidak ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu melaksanakan sholat sunnah, maka Allah makin cinta kepada kita. Karena kalau kita ingin mencapai kita ini mahabbah dengan Allah berat, maka yang gampang adalah laksanakan sunnah-sunnah itu, meskipun aku tidak akan mengadabnya kalau kalian tidak mau mengerjakannya. Itu makanya sholat sunnah kita digember. Kalau memang witir sholat bangun tengah malam berat, setelah sholat isya kita laksanakan, setelah ba'diyatul isya lalu dilanjutkan dengan sholat witir walaupun 1 rakaat, karena witir artinya ganjil ya. 1 rakaat setelah isya nggak apa-apa, lalu kita tidur, niat dalam hati, ya Allah bangunkanlah hamba untuk biar bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Dengan demikian tidur kita semalam suntuk diganjar seperti sholat semua, kalau kita siapkan diri kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Makanya para bapak, kita ini mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW, ajak semua rakyat Arira ini agar dekat ke masjid, agar jamaah. Itu tugas kita semua, bukan tugas kiai, bukan tugas ustadz. Gak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa tugas mengajak orang ke masjid sholat jamaah itu tugas kiai atau tugas ustadz. Gak ada itu. Yang ada tugas kita semua. Colek tetangganya, Pak, sholat jamaah yuk Pak. Karena kalau Bapak sholat sendiri di rumah diragukan keabsahannya. Itu makanya saya gembar-gembor dimanapun saya ngisi kajian, jamaah itu yang saya gember. Karena Rasulullah sedih ketika umatnya banyak yang masuk neraka. Rasulullah tidak akan masuk surga sebelum semua umat-umat ini masuk surga. Begitu susahnya Rasulullah berjuang sampai berlinang air mata, bersimbah darah, itu demi untuk umatnya agar lulus semua masuk surga. Lah kita sekarang yang sudah enak-enak, yang belajar pun bebas, gak ada yang larang. Coba kita di Palestina sana, jangankan belajar, sholat aja dibom dengan orang Israel. Ya, itu artinya kita punya banyak kesempatan untuk mengajak orang biar makin ramai di masjid, biar makin makmur masjidnya. Masa masjid sebesar ini yang jamaah cuma 2 shop, ya itu bisa jadi ulamanya kurang pendekatan kepada warganya. Kita kasihan dengan orang-orang yang jauh dengan masjid, karena dengan dia jauh dengan masjid, dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsul amarah, nafsul lawamah selalu menyesal ketika telah berbuat yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Orang yang punya nafsul mutmainnah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa itu nafsul mutmainnah? Nafsul mutmainnah itu ya selalu melawan ketika nafsul amarah kita ingin berbuat haram. Itulah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah selalu melawan ketika kita mau berbuat syubhat. Apa itu syubhat? Haramnya enggak jelas, halalnya enggak jelas.
Itu syubhat. Ya, makanya kita harus bisa mencapai ke level ini agar kita dianggap hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu lawamah ketika dia ya melarang ketika kita berlebihan. Contoh, kita makan nih, mentang-mentang enak, sudah kenyang, masih ada nih sisa, makan lagi. Itu namanya berlebihan. Allah tidak suka berlebihan. Ketika nafsu kita melarang berbuat yang berlebihan, itu namanya kita sudah masuk dalam tahapan zuhud. Zuhud ini, orang yang zuhud mengambil dunia seperlunya saja. Perlu untuk biaya anak, ambil. Perlu makan untuk biar bisa menegakkan sholat, ambil. Perlu rumah biar anak-anak kita bisa bertempat tinggal, ambil. Ya. Perlu mobil, ketika mobil itu banyak manfaatnya, ambil. Ketika kita punya keinginan harus punya mobil, padahal nggak penting-penting amat, agar kita dipuji orang, oh itu si A itu orangnya kaya, mobilnya Innova, bahkan Fortuner, bahkan Alphard. Itu namanya nafsul lawamah. Kita berlebihan, kita pengen dipuji orang, kita senang diwahkan sama orang. Itu namanya nafsul lawamah. Ya, makanya kalau kita bisa melawan yang berlebihan, maka kita sudah masuk dalam tahapan zuhud yang gak rakus dengan dunia ini. Dia ngambil dunia ini secukupnya hanya untuk mendukung masalah akhirat. Itu kita dinamakan zuhud. Lalu ketika nafsu kita melawan kita perbuatan maksiat yang Allah nggak suka, maka itu kita sudah naik ke level takwa. Takut kita kepada Allah ketika kita melaksanakan hal-hal yang haram. Ya, itu artinya nafsul mutmainnah kita sudah berjalan. Bagaimana agar kita mendapatkan nafsul mutmainnah? Gampang para bapak. Allah itu punya rumah yang namanya masjid. Datang senantiasa ketika kita ada waktu. Kita kerja seharian, kita pulang sudah mandi, sudah apa, sudah suci, sudah wudhu, datang ke masjid kalau nggak ada kegiatan lain. Tapi jangan dipaksa aturan waktunya nganter istri belanja ke pasar, ke masjid, jangan. Itu nanti masjid menjadi tersangka lagi. Ya, ketika kita nggak ada kegiatan apapun daripada di rumah main TikTok, nengok YouTube, mainan game, bagus kita ke masjid iktikaf. Dengan kita iktikaf, maka nafsu kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isyraq jam berapa Pak? Jam 6, berarti masih ada sekitar 5 menit, 10 menit lagi. Kemudian ketika kita sanggup mengendalikan hal-hal yang tidak jelas kehalalannya, maka kita masuk dalam level warok. Orang warok itu dia tidak mau melaksanakan hal-hal yang mubadir. Contoh, kita ini kadang-kadang nggak sadar waktu kita habis hanya untuk ngobrol dengan teman-teman. Ngobrol kita yang nggak berguna ini, itu yang bikin malaikat gedeg. Kalau haram jelas malaikat nyatanya haram. Kalau halal jelas malaikat nyatanya haram. Ini haram, nggak halal, nggak ngobrol kemana-mana, nggak ada butuhnya, habis waktu kita. Gedeg tuh malaikat tuh. Dia nyata terus, ini orangnya apa maunya? Bikin dia capek aja. Makanya ketika malaikat gedeg, kita dicabut nyawanya nanti saat sakatul maut, gegrek nyawa sama Allah. Ya, wan nazi'ati gharqa, dicabut roh ini dengan diegrek-egrek seperti kayu yang dikasih paku, dimasukkan.
Itu apa? Karena malaikat gede. Ini orang ini nggak jelas ini. Melaksanakan kalau haram jelas dicatat haram oleh malaikat. Kalau halal jelas halal. Ini ngomong kemana-mana yang enggak ada manfaatnya. Makanya dikurangin pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Gunakan waktu sedetik pun untuk kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang telah wafat dari zaman Adam sampai sekarang itu semua merengek. Mau yang soleh, mau yang enggak, semuanya merengek. Yang dia boleh merengek, minta kepada Allah agar diangkat ke dunia lagi, dia akan berbuat baik. Bagi yang bagus, yang ulama, salafun soleh setelah wafat, dia merengek juga agar dikembalikan ke dunia ini, agar bisa dakwah lagi. Karena dia tengok manusia saat ini banyak yang bermaksiat, berbuat kedoliman. Orang-orang soleh itu, para ulama, para pendakwah, dia mereka, ya Allah, bangkitkan lagi hamba ke dunia, agar hamba bisa memberi nasihat kepada orang-orang itu. Kala kata Allah, enggak bisa, sudah habis masamu. Ya, makanya saat ini para manusia yang telah wafat, karena belum kiamat, dia yang ada di alam barzah adalah nafsu ini. Nafsu yang dipengaruhi oleh roh. Orang bilang mengatakan nafsu ini adalah jasad halus. Jasad halus. Ini halus bahasa Indonesia Bapak Ibu. Anak sekarang SD kalau di sekolahan mau masuk sekolah harus ngerti nulis Arab Melayu. Ini dibilang jasad halus. Jadi para Bapak Ibu, yang di alam barzah saat ini adalah roh dengan nafsunya. Bukan rohnya saja. Roh dengan nafsunya. Dan roh dan nafsunya itu, ketika nanti kiamat tiba, Allah akan mengembalikan tubuh jasad kita ini. Karena Al-As bin Wa'il bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mungkin orang yang telah busuk, yang telah jadi tulang belulang, nanti dia akan di neraka atau di surga dalam keadaan utuh? Allah menyampaikan nahu kepada Jibril, lalu kasihkan Muhammad, ya Muhammad, kul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marroh. Katakan Muhammad, ketika dunia ini sudah luluh lantak, sudah kiamat, bumi hancur, kalian semua akan dibangkitkan dalam keadaan seperti engkau di dunia. Jadi kalau masih di alam barzah saat ini, yang ada adalah roh dengan nafsunya, dengan jasad lembutnya. Jasadnya belum dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi di alam barzah orang-orang yang soleh dia bisa bersilaturahmi dengan orang-orang yang soleh. Ketika kita mati, kita wafat di alam barzah, dia akan pertama, selamat datang di alam barzah. Bagaimana kabar anak-anakmu di dunia? Bagaimana kabar si A, si B? Jadi alam barzah itu sama dengan alam dunia ini. Dia juga butuh asupan gizi, asupan makanan. Dari mana? Dari anak-anaknya yang masih di dunia ini. Apabila dia di alam barzah, dia mendapatkan vonis, tempatmu nanti di neraka. Kalau anak-anaknya senantiasa sholat jamaah dengan baik, aliran pahala sholat yang baik ini, yang benar ini, akan ngalir ke bapak ibunya yang telah wafat. Bisa jadi ketika dia banyak kesalahan dan sudah dinas oleh Allah di neraka, nanti dia akan dinaikkan. Semua doa anak Adam ini akan nyampe bagi orang yang telah wafat. Ya, pahala tidak akan nyampe ketika orang sudah di akhirat. Alam barzah itu bukan akhirat.
alam transit. Artinya apa? Ketika kita di alam transit, kita masih membutuhkan doa-doa dari anak-anak kita. Makanya selagi kita masih hidup, jadikanlah anak-anak kita ahli ilmu, ahli Al-Quran, masukkan dia ke pondok pesantren agar bacaan Qurannya bagus, sholatnya bagus. Ketika nanti kita kurang amal di alam barzah, akan bertambah sehingga kita bisa masuk surga ketika kiamat tiba, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang bodoh sekali orang ngaku Islam umat Rasulullah tapi tidak memasukkan anak-anaknya ke pesantren. Saya punya anak semuanya masuk pesantren. Ketika dia ngelawan, Pak aku nggak mau masuk pesantren, susah. Airnya susah, tangannya budisan, kakinya budisan. Saya bilang, kalau engkau nggak masuk pesantren, nggak aku kasih makan kau. Bagus aku miara kambing atau kerbau, bisa aku jual dapat uang daripada miara setan seperti kau nggak mau ngaji. Itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita miara anak hanya sekolah umum saja, nggak pesantren, sama dengan miara kambing, nggak ada gunanya. Ya, karena tujuannya agar dia bermakrifat mengenal Allah lebih dekat. Ketika amal ibadah dia benar, maka kita akan mendapatkan nanti setelah wafat rugi besar. Kita punya anak profesor doktor LCMA S1 S2 gaji sebulan 30 juta, tapi imannya lemah, Al-Qur'annya lemah, sholatnya salah. Ketika kita mati, kita malah dapat azab. Kenapa anakmu nggak dituntun, nggak kau didik agar dekat dengan aku, kata Allah. Ketika kita unyuk mau masuk surga, ditarik kakinya sama anak kita. Aku memang salah ya Allah, tapi aku dulu nggak didik dengan bapakku. Mana dia? No, yang mau masuk ke surga. Itu makanya kita masih punya kesempatan, kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Masukkan anak kita ke pesantren, minimal di masjid ada kajian, suruh ngaji dipaksa. Kalau dia nggak mau ngaji, jangan kasih uang jajan, jangan kasih makan. Itu cara guru kita dulu mendidik anak-anaknya. Saya juga begitu, saya ikutin guru kita. Kalau anak nggak mau ngaji, nggak boleh masuk rumah. Akhirnya semua masuk pesantren. Alhamdulillah, begitu masuk pesantren, kuliah, lulus baru 6 bulan sudah dipanggil pegawai negeri, keluar SK-nya. Kalau kita jalan di jalan Allah ini, kita ngurusi masalah Allah, insya Allah dunia ini akan ngikut Bapak Ibu. Orang ini kadang-kadang salah, dia menyiapkan agar anaknya hidup tenang, punya gaji besar, dia nggak pernah menyiapkan anak-anaknya mati dengan tenang. Itu yang salah, itu yang keliru ya. Karena hidup di dunia ini paling banter 60 tahun. Itu pun kalau kita dari nikah sampai umur 55 atau 60, mungkin kita masih punya kredit. Mungkin kita masih sibuk mencari duit untuk menguliahkan, nyekolahkan anaknya. Ketika anak-anak sudah lulus, kita sudah umur 60 tahun. Kita sudah mulai sana.